Februari 2025, Stamford Bridge berdiri angkuh sebagai pusat gravitasi sepak bola dunia. Di bawah tangan dingin Enzo Maresca, Chelsea bukan hanya penguasa London, mereka adalah penguasa jagat raya. Mahkota Conference League dan gelar juara dunia antar klub berhasil dipeluk dalam waktu singkat. Saat itu fajar baru seolah menyapa. Kita semua mengira era kegelapan pasca Abramovich telah berakhir. Chelsea tampak kembali ke kitahnya sebagai predator yang ditakuti di Eropa. Namun di balik gemerlap trofi itu, sebuah mesin raksasa bernama Bluko bekerja dengan logika berbeda. Logika yang mengutamakan proyek jangka panjang di atas stabilitas instan. Keputusan mengejutkan itu datang layaknya petir di siang bolong. Maresca, sang arsitek kejayaan, didepak hanya sesaat setelah memberikan mahkota dunia. Sebuah langkah yang menyisakan lubang besar di hati pendukung setia London Barat. Dan disinilah awal dari sebuah tragedi dimulai. Berjudian radikal. 8 Januari 2026, manajemen Chelsea mengumumkan nama yang membuat alis setiap pengamat terangkat, Liam Rosenior. Seorang ahli taktik muda berusia 41 tahun yang belum pernah melatih satu detik pun di kasta tertinggi Inggris. Bluko mempromosikannya dari Strasbourg, klub saudara mereka, sebagai bagian dari visi multi-klub yang ambisius. Rosenior datang dengan metode unik dan eksperimental, menjanjikan sepak bola adaptif. Namun Liga Inggris bukanlah laboratorium. Liga ini adalah rimba kejam, di mana setiap kesalahan dihargai dengan kehancuran. Tekanan mulai menumpuk saat metode Rosenior terlihat seperti kebingungan di lapangan. Pilar kekuatan Chelsea mulai retak, dan keraguan merayap di lorong-lorong Stamford Bridge. Mimpi itu hancur berkeping-keping dalam satu malam kelam di Paris. Kekalahan telak 8-2 secara agregat dari PSG di babak 16 besar Liga Champions adalah pembantaian. Itu pernyataan bahwa Chelsea telah kehilangan taringnya di hadapan elit Eropa. Chelsea yang dulu dikenal sebagai si raja knockout, kini terlihat seperti sekumpulan pemain mahal yang kehilangan kompas identitas. Kehancuran itu menjalar ke domestik. Puncaknya terjadi di markas Everton. Kekalahan telak 3-0 tanpa balas. Chelsea tidak hanya kalah skor, mereka kalah harga diri. 3 pertandingan beruntun tanpa mencetak 1 gol pun menghadapi Newcastle, PSG, dan Everton. Serangan tumpul dan pertahanan rapuh memicu sorakan protes dari supporter tamu yang habis kesabarannya. Di lapangan, dunia menyaksikan pemandangan aneh. Para pemain Chelsea melakukan hadal aneh di sekitar wasit Paul Tierney. Sebuah tindakan yang disebut kritikus sebagai upaya intimidasi konyol saat Anda baru saja dipermalukan tim papan tengah. Kelompok supporter Not a Project CFC mengirim ultimatum keras. Bluko out. Fans sudah muak. Mereka tidak ingin menjadi aset korporasi. Mereka ingin klub mereka kembali. Kini, posisi Liam Rosenior berada di ujung tanduk tajam. Meski manajemen dikabarkan masih mendukung, sejarah Chelsea tidak pernah ramah bagi kegagalan. Dengan sisa 7 laga liga dan 1 peluang terakhir di FA Cup melawan Port Vale, ruang untuk kesalahan telah tertutup rapat. Target Liga Champions musim depan adalah harga mati bagi finansial klub. Kegagalan mencapai posisi 5 besar adalah kiamat ekonomi di tengah pengawasan ketat financial fair play. Stadion yang mulai tertinggal dan absennya sponsor utama membuat setiap tetes keringat di lapangan bernilai jutaan pound sterling. Chelsea saat ini berada di ruang gawat darurat, berjuang menyelamatkan sisa kejayaan sebelum benar-benar runtuh menjadi debu. Jeda internasional kali ini mungkin menjadi nafas buatan bagi Rosenior, atau justru waktu bagi manajemen mencari algojo baru. Pertanyaannya tetap menggantung. Siapa yang menghancurkan Chelsea? Apakah sang manajer muda yang terlalu cepat naik kelas? Ataukah para pemilik yang lebih peduli pada angka daripada sejarah di atas rumput hijau? Chelsea bukan sekedar proyek. Chelsea adalah kebanggaan yang sedang dipertaruhkan. Apakah Rosenior layak diberi waktu? Ataukah perubahan radikal harus segera dilakukan sebelum kapal besar ini tenggelam sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.